Pondok kita, Pondok Pesantren Darul Iman Padang, ada sebuah program percepatan. Dengan harapan kita atau mereka, santri-santri ini betul-betul bukan hanya sekedar menambah saja, tapi menambah dan betul-betul apa yang mereka tambah itu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Surat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kami sudah berada di Bukit Jirak, Alahan Panjang, Sumatera Barat. Berada di ketinggian 1.800 di atas permukaan laut, dengan suhu sekitaran 12 sampai 11 derajat Celcius. Adapun tujuan kami datang ke sini untuk melihat program dari Pondok Pesantren Darul Iman Padang, yaitu takhusus 30 juz dalam setahun atau Markas Tahfiz Darul Iman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita, Pondok Pesantren Darul Iman Padang, ada sebuah program percepatan hafalan Al-Quran yang kita sebut dengan program akselerasi atau percepatan hafalan 30 juz dalam setahun. Maka program ini adalah dia cabang dari program divisi Al-Quran. Pada tahun ini, pada tahun 2021 ini kita mulai meluncurkan, coba melaksanakan yaitu program percepatan hafalan 30 juz, yang mana tujuan kita di dalam memulai dan melaksanakan kegiatan percepatan hafalan 30 juz ini adalah dalam rangka kita mengakomodir atau memberikan kesempatan kepada santri-santri kita yang memiliki kemampuan hafalan Al-Quran yang sudah banyak. Kenapa kita katakan bisa mereka menuntaskan 30 juz dalam setahun? Karena anak-anak yang kita ambil dari Pondok Pesantren Darul Iman di Lubuk Minturun di Padang, itu mereka rata-rata sudah memiliki hafalan minimal adalah 4-5 juz. Oleh karena itu kita sangat yakin dengan program kita, yaitu 1 tahun mereka insya Allah tuntas 30 juz. Dibangunkan pada pukul 3:30 pagi, para santri harus bersiap-siap untuk menjalani hari. Latif. Kum. Setelah mereka bangun, mereka diajarkan untuk merapikan tempat tidurnya masing-masing, bersih-bersih, berwudu, lalu tidak lupa untuk sholat tahajud.
Kemudian di antara program Markas Tahfiz Darul Iman Al Panjang adalah mereka membaca apa yang mereka tambah pada hari itu di sholat sunnah, ya, yang jumlahnya 10 rakaat. Jadi untuk saat ini kita wajibkan hanya 10 rakaat saja. Jadi mereka menambah atau membaca apa yang mereka tambah pada hari itu di dalam sholat sunnah rawatib, ya, sebanyak 10 rakaat. Yang berarti 1 rakaatnya mereka baca 1 halaman. Ya, jadi 2 rakaat 1 lembar. Nah, ini adalah di antara program kita untuk santri-santri Markas Tahfiz Darul Iman. Sehingga dengan itu mereka menambah dan juga apa yang mereka tambah itu mungkin. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah sholat subuh, para santri melakukan kegiatan penyetoran hafalan. Adapun untuk menyetorkan hafalan ini dilakukan secara bergantian dengan 2 orang santri. Terkait program harian adalah yang pertama, mereka menambah itu per hari adalah 1 lembar. Itu 1 lembar adalah harga mutlak atau harga mati yang mana mereka harus tambah. Kecuali kalau memang betul-betul memang tidak mampu, maka kita kurangi 1 halaman ataupun 1,5 halaman. Kita katakan juga tadi bahwasanya 30 juz dan mungkin. Karena dalam 1 hari, ya, santri-santri di Markas Tahfiz Darul Iman ini mereka memurojaah kurang lebih sekitar 29 lembar. Dengan ditotal atau ditambah dengan hafalan sabak atau hafalan baru, maka menjadi 30 lembar. Dengan harapan kita atau mereka santri-santri ini betul-betul bukan hanya sekedar menambah saja, tapi menambah dan betul-betul apa yang mereka tambah itu kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا.
Sambil menunggu giliran, para santri juga mengulang hafalan mereka secara pribadi. Masya Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan para santri untuk menghafal Al-Quran. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian di antara program pendukungnya juga adalah setiap 10 hari penambahan, ya, setiap 10 hari penambahan hafalan baru, maka santri memurojaah kembali apa yang telah mereka hafalkan dengan cara disetorkan sebanyak 3 kali. Karena kalau dalam satu hari kita wajibkan 1 lembar, berarti dalam 10 hari mereka insya Allah sudah menambah sebanyak 10 lembar atau 1 juz. Nah, dalam 10 hari berarti hari ke-11 mereka kita wajibkan untuk mengulang 3 kali. Ya, 10 lembar itu mereka harus setorkan 3 kali. Sehingga dengan itu kita harapkan apa yang mereka tambah betul-betul kuat. Sehingga tujuan kita tadi bukan hanya saja mereka 30 juz, tapi 30 juz dan mutqin. Kemudian di antara program pendukung untuk hafalan lama mereka adalah, ya, karena semakin hari mereka akan tentu semakin banyak hafalan mereka, maka tentu hafalan-hafalan lama ini perlu juga untuk dimurojaah. Di samping tadi ada murojaah yang 29 lembar tadi, kita wajibkan juga kepada mereka untuk memurojaahnya dengan cara menjadi imam rawatib. Yang mana pada imam rawatib tersebut atau ketika mereka menjadi imam rawatib tersebut, mereka membaca juz-juz yang sudah kita tentukan. Tentunya kita mulai dari juz 1 dulu, ya. Untuk sampai saat ini alhamdulillah mereka sudah 5 kali mengulang juz 1 sampai juz 4 sebanyak 5 kali putaran dalam sholat fardu yang jahriyah. Nah, kemudian di antara program kita juga adalah program tajwid praktek, yang mana dalam mereka menyetorkan hafalan, maka kita betul-betul tekankan mereka untuk mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang sudah pernah mereka pelajari. Tentunya ini bertahap, tidak semua hukum tajwid kita terapkan langsung, tetapi kita bertahap. Yang pertama yang sudah kita mulai adalah dengung. Kemudian juga kita sudah mulai dengan panjang pendek. Caranya adalah misalkan kalau untuk hafalan baru mereka wajib membaca panjang itu 4 harokat, yaitu yang kita atau sebagaimana kita ketahui namanya mat wajib, mat jaiz, itu mereka membacanya adalah 4 harokat semua. Itu untuk hafalan baru. Adapun untuk hafalan lama, maka kita kasih perubahan, yaitu mat wajib yang memang wajib 4 harokat tetap dibaca 4 harokat, sedangkan mat jaiz yang dia boleh 2, 4, dan 6 kita suruh mereka membaca 2 harokat. Harapan kita dengan itu mereka bisa membedakan, ya. Mereka bisa membedakan walaupun mereka sebenarnya sudah paham dengan hukum tajwid tersebut, tetapi mungkin dalam prakteknya agak kesusahan. Tapi alhamdulillah dengan itu kita juga dilihat hasilnya, alhamdulillah mereka saat ini bisa membedakan panjang pendek tersebut. Dan insya Allah kedepannya akan kita tingkatkan terus, seperti kejelasan huruf, kemudian tasydid, kemudian tentang mat arid li sukun dan sebagainya. Yang mana itu semuanya kita akan berlakukan secara bertahap. Adapun metode penyetoran yang diterapkan, para santri tidak melakukan penyetoran secara berkelompok. Namun, dengan menyetor secara pribadi kepada guru. Dikarenakan saat ini, ya, sistem yang kita pakai adalah atau metode yang kita pakai adalah metode menyetorkan langsung ke guru, ya. Jadi mereka bukan kita suruh berpasang-pasangan, tidak, tapi mereka menyetorkan langsung ke guru. Maka tentu rintangan untuk mensukseskan program ini sangat lumayan, ya. Lumayan.
Kenapa? Pertama kita lihat dari target harian. Target harian itu kita tetapkan atau kita terapkan untuk santri, mereka harus 30 lembar per hari. Ya. Yang kedua, dengan jumlah santri sebanyak 13 santri. Yang ketiga, waktu yang terbatas. Karena kalau kita lihat dalam 24 jam, waktu efektif dalam 24 jam itu mungkin kurang lebih 15 sampai 16 jam. Nah, kemudian guru yang ada hanya satu. Ya. Jadi untuk saat ini guru yang ada hanya satu guru, maka dalam setoran kita langsung terima 2 santri sekaligus. Ya, jadi ini untuk efektivitas waktu yang ada. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ماذا؟ طبعا ما شاء الله خلاص. أنت ماذا؟ خلاص أم لا؟ حفظته ولكن لم أسمع. أما أنت أول خلاص لما؟ أما أنا لم أحفظ. وأنت ابنه؟ سمعت أم لا؟ لما لأنني لم أحفظ. Pada saat hari libur, untuk mengisi waktu senggang, selain tetap menghafal dan merujuk hafalan, para santri juga diajarkan keterampilan bertani, terdiri dari menanam stroberi, cabai, kentang, dan lain-lain. Ditambah lagi, para santri juga bisa memanen hasil kebun yang ada di Bukit Jirak ini secara gratis. ستمطر مطر. هذه فاكهة جميلة ولذيذة. Untuk komunikasi para santri sehari-hari, mereka dibiasakan menggunakan bahasa Arab. لما طبق هكذا؟ ماذا؟ لو هكذا؟ هذا لما ما شاء الله. هكذا؟ Santri-santri kita yang sekarang ini yang sedang menempuh masa percepatan hafalan 30 juz selama 1 tahun ini, harapannya itu adalah mereka setelah mereka menyelesaikan 30 juz, tentunya mereka akan kembali lagi ke pondok pesantren kita ke Padang. Maka setelah mereka kembali di sini, apa yang akan mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka secara target jangka panjang mereka akan kita berikan kesempatan untuk mengambil sanad. Kita secara jangka panjangnya insya Allah kita akan mengusahakan atau mengadakan seorang syekh, seorang mukri atau syekh yang memiliki sanad, yang ahli di bidang Al-Quran, sehingga ketika santri kita yang dari Alan Panjang yang sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz, maka ke depannya mereka ketika mereka sampai di pondok, mereka tinggal melanjutkan prosesi untuk pengambilan sanad. Nah, ini target kita secara jangka panjang ke depannya. ماذا؟ أحمر. كل ما شاء الله. ما شاء الله. إنا صائم. Wah, inna saim sah. أنت صائم هل؟ Dan dalam program Markas Tahfiz ini, semua santri diwajibkan menggunakan bahasa Arab. Adapun santri yang berbicara dengan bahasa daerah, maka mereka akan mendapat sanksi. إن شاء الله. ما شاء الله. لونه أخضر خضراء. ما شاء الله. ما لكم تجتمعون هنا؟ نحن نستريح معا. من أين أنت ابنه؟ ها؟ من أين أنت؟ أنا منذ أنفا هنا فقط. هذا فاكهة كبيرة. Nah, kemudian untuk program bahasa Arab, kita betul-betul terapkan juga program bahasa Arab itu di Markas Tahfiz Darul Iman Alan Panjang ini. Yang mana itu kita terapkan mulai dari untuk hariannya, kita terapkan mulai dari sesudah sholat subuh sampai jam 10. Ya. Itu mereka wajib untuk mempraktikkan bahasa Arab dengan bercakap antar sesama mereka itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian untuk hari Ahad itu kita kasih libur.
jadi untuk hariannya adalah sesudah salat subuh sampai jam 10. Kemudian terkait apa istilahnya, kalau kita dapatkan mukhalafah atau pelanggaran terkait bahasa Arab ini, tentu yang pertama adalah kita berikan hukuman mereka yang sesuai dengan apa yang kita programkan di sini. Kalau kita program di sini adalah markas tahfiz Darul Iman, maka tentu kita kasih mereka hukuman yaitu duduk di halaqah menemani gurunya selama gurunya berada di halaqah. Nah, jadi itu adalah di antara hukuman yang kita berikan, sehingga dengan itu semoga mereka semakin sadar untuk terus berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka duduk selama duduk di halaqah selama gurunya duduk di halaqah. Jadi kalau gurunya duduk di halaqah sampai jam 12 malam, maka selama itu pula dia duduk di halaqah sampai jam 12 malam selama 7 hari. Kemudian juga terkait bahasa daerah, maka kita tidak kita izinkan bahasa daerah walaupun satu kalimat. Dan ini hukumannya sangat berat atau konsekuensinya sangat berat apabila kita dapati santri tersebut menggunakan bahasa daerah, yaitu mereka selama 30 hari duduk di halaqah menemani gurunya, duduk di halaqah menemani gurunya di halaqah, ya, sampai gurunya keluar dari halaqah. Yaitu kalau misalkan guru halaqah keluar jam 1 malam, berarti dia keluar jam 1 malam selama 30 hari. Bagi santri yang cepat menyelesaikan setoran hafalan, mereka diajarkan untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar. Hal ini merupakan bentuk edukasi agar mereka bisa hidup mandiri. Ke depannya pada tahun 2022 santri kita yang sekarang berjumlah 13 orang, ya, berjumlah 13 orang sekarang, mereka sedang menyelesaikan program 30 juz ini, dan kita berharap pada tahun 2022 tepatnya kira-kira bulan Januari atau Februari, kita sudah memiliki para penghafal Al-Quran yang sudah selesai daripada 30 juz. Ini harapan kita untuk kedepannya. Untuk mengisi waktu senggang, para santri diizinkan untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti bermain bola. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Faruk Masuri, berasal dari Kabupaten Solok. Ana seorang santri di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Iman Padang. Sekarang ini Ana duduk di kelas 2 SMA. Alhamdulillah, saat ini Ana sedang mengikuti program takhasus 30 juz dalam 1 tahun. Alhamdulillah, sampai saat ini Ana telah menghafalkan dari Al-Quran sebanyak 23 juz. Terdiri dari juz 1 sampai juz 21, kemudian juz 29 dan juz 30. Alhamdulillah, semenjak Ana mengikuti program ini, hafalan Ana telah bertambah sebanyak 5 juz. Motivasi Ana mengikuti program ini ialah untuk menyelesaikan hafalan Ana, dan insya Allah dengan hafalan Al-Quran ini, Allah izinkan Ana memberikan mahkota kepada kedua orang tua Ana di hari akhirat kelak. Salah satu nikmat yang Ana dapatkan di sini, yakni tiada hari tanpa Al-Quran. Hari-hari diisi dengan membaca, menghafal, dan merajah Al-Quran. Harapan Ana, semoga kegiatan takhasus ini dapat berjalan dengan baik, sehingga
semua kami yang berada di sini dapat menyelesaikan hafalan 30 juz dalam jangka waktu setahun. Salah satu faktor kemudahan dalam menghafal Al-Quran yang ana rasakan yakni doa dari orang tua. Karena doa dari kedua orang tua untuk anaknya merupakan doa yang mustajab, merupakan doa yang makbul. Faktor tempat yang masih asri dan juga pemandangan alamnya menambahkan mood bagi kami untuk dalam menghafal Al-Quran, menghilangkan rasa jenuh, kemudian membuka pikiran. Semoga program takhasus ini Allah berikan kemudahan sehingga dari program ini terlahir para hafiz Al-Quran yang memiliki hafalan 30 juz dengan kualitas hafalan yang kuat. Nama anak Ahmad Zaki. Anak berasal dari Mentawai, Seberut Selatan. Sekarang anak bersekolah di Pondok Pesantren Darul Iman Padang dan sedang menduduki di bangku 2 SMA Pondok. Anak sekarang sedang mengikuti program takhasus 1 tahun 30 juz. Dan anak sekarang sudah berada di sini kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Dan alhamdulillah hafal anak sudah bertambah 4,5 juz. Dan sekarang sudah berjumlah semua 21,5 juz. Harapan anak adalah semoga semua kami yang di sini bisa menjadi lebih baik seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamul Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan semoga program ini lancar dan terus berlanjut sampai tahun-tahun selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rahman. Saya berasal dari Mentawai. Saya sedang bersekolah di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Iman Padang. Dan sekarang saya sedang mengikuti program takhasus, yaitu program menghafal 30 juz dalam 1 tahun. Alhamdulillah saya sudah berada di sini sejak kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Dan sebelum masuk sini hafalan saya 7 juz kira-kira. Dan alhamdulillah dalam 1,5 bulan ini saya sudah menghafal kira-kira 11,5 juz. Jadi dalam 1,5 bulan udah menambah sebanyak 4,5 juz. Ketika di sini ya kami harus bangun minimal biasanya jam 2:30 atau dan melawan ekstrim cuaca gitu kan. Cuaca di sini dingin, minimal biasanya 12 atau 13 derajat kan. Insyaallah saya dalam 6 bulan atau kurang lagi bisa menghafal 30 juz insyaallah. Lam yajid khasiyam syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allah aliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Maka ini adalah
merupakan salah satu program yang terobosan pada tahun ini, dan harapan kita semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon doa dari kita semua, semoga apa-apa yang dicita-citakan oleh Yayasan Darul Iman dan Pondok Pesantren serta juga semua kaum muslimin dan orang tua dari wali santri semoga tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kita semua, dan akhirnya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok kita, Pondok Pesantren Darul Iman Padang, ada sebuah program percepatan dengan harapan kita atau mereka santri-santri ini betul-betul bukan hanya sekedar menambah saja, tapi menambah dan betul-betul apa yang mereka tambah itu kuat.